Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan pagi Gereja Betel Maranatha Pekalongan. Saya berdoa kiranya kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja.
Dan kita juga mendukung doa bagi saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga keadaan mereka menjadi baik-baik dan sehat-sehat saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian kita kadang ingin tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tentu ini sesuatu yang wajar. Tetapi kita harus sadar bahwa kadang perkiraan kita itu meleset. Dan berita buruknya seringkali banyak melesetnya dari apa yang kita perkirakan. Tetapi satu hal yang harus kita sadari bahwa sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, sekalipun jalan yang akan kita lalui adalah jalan yang sulit, tetapi pastikan diri saudara dan saya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun ada rintangan dan ada persoalan, saya percaya keadaan saudara dan saya akan menjadi baik-baik saja dan tidak akan mengalami sebuah kehancuran. Pagi hari ini kita akan baca sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat sebelumnya, dikisahkan saat itu bahwa Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang berada di medan pertempuran. Tentu di pikiran Daud saat itu bahwa Daud akan melihat bagaimana bangsa Israel, umat pilihan Allah, akan melawan orang Filistin itu dan bangsa ini mengalami kemenangan. Tentu juga di dalam pikiran Daud dia akan melihat bagaimana kakak-kakaknya sebagai perwira pada saat itu akan bertarung melawan orang Filistin dengan secara luar biasa. Tetapi apa yang diperkirakan oleh Daud ternyata itu meleset. Justru yang dihadapi dan dilihat oleh Daud saat itu adalah bahwa bangsa Israel dan Allah Israel itu dihina dan dicemooh oleh barisan tentara orang Filistin. Melihat keadaan seperti itu, maka Daud terpanggil untuk menantang Goliat, dan kita tahu hasil dari akhir cerita itu di mana Daud memenangkan pertempuran tersebut. Dalam kehidupan kita di tahun 2021 ada hal-hal besar yang akan kita hadapi. Tetapi juga kita harus ingat bahwa di tahun 2020 sebelumnya saudara dan saya lebih banyak di rumah. Saya percaya ini adalah sebuah kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, di mana di tahun 2020 ini kita lebih banyak di rumah sebagai masa persiapan yang Tuhan persiapkan saudara dan saya, sehingga di tahun 2021 kita menjadi pribadi yang sudah siap untuk berperang, sudah siap untuk bertempur menghadapi kesusahan besar di tahun 2021. Tapi pertanyaannya yang muncul adalah begini saudara, apakah di tahun 2021 ini kita mau berperang atau kita hanya mau menjadi penonton saja? Kalau kita mau berperang di tahun
2021 saya percaya kita akan melihat kemuliaan Allah dan kemenangan demi kemenangan kita akan alami. Di dalam Alkitab dikisahkan tentang bangsa Israel, di mana Allah menjanjikan bangsa Israel sebuah tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tetapi ketika mereka harus masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka tidak serta-merta hanya masuk, tetapi mereka harus berperang melawan bangsa demi bangsa, sehingga mereka akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan melalui peperangan yang mereka hadapi. Demikian juga dengan Kaleb, saudara yang dikasihi Tuhan. Kaleb dijanjikan oleh Tuhan melalui Musa sebuah tanah yang begitu luar biasa, yaitu tanah Hebron. Tetapi untuk Kaleb masuk ke tanah Hebron, dia harus berperang melawan orang-orang, melawan musuh-musuh yang berada di tanah Hebron. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Saya percaya bahwa di tahun 2021 ada hal-hal, ada rancangan Tuhan yang indah yang akan kita terima di tahun 2021. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu tidak akan kita terima begitu saja, tetapi Tuhan juga mau kita berjuang. Tuhan juga mau kita menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan di depan, supaya kita melihat dan kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan di tahun 2021. Pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Daud, agar kita mampu menghadapi tantangan di tahun 2021. Yang pertama saudara yang kita pelajari dari kehidupan Daud, yang pertama adalah mari perhatikan hal-hal yang rutinitas yang saudara lakukan sehari-hari. Di ayat 34 Daud berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata kepada Saul bahwa hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Kata biasa adalah sesuatu yang dilakukan oleh Daud secara rutinitas sehari-hari. Daud biasa mengembalakan kambing domba. Daud biasa menghadapi binatang buas. Daud biasa menghadapi resiko. Dan Daud biasa hidup bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang gembala. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup saudara. Mari kita mulai menata ulang kebiasaan-kebiasaan kita di tahun 2021 ini. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu akan menentukan masa depan saudara dan saya. Untuk itu saya mendorong kita semua, mari bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mari biasakan diri saudara untuk berdoa. Mari biasakan diri saudara untuk beribadah. Mari biasakan diri saudara untuk mengucap syukur. Mari biasakan diri saudara untuk membaca dan merenungkan firman. Bangun kebiasaan ini setiap hari. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud berani melawan Goliat? Karena Daud sudah terbiasa melawan binatang buas. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembangkan kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari. Karena kebiasaan itu, sekali lagi saya ingin katakan, menentukan masa depan saudara dan saya. Kita harus menyadari saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan kebiasaan. Karena setiap orang yang lahir itu dilahirkan tidak punya kebiasaan. Tetapi setiap kita memupuk kebiasaan agar kebiasaan itu menjadi pola hidup. Suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang, menurut penelitian, sebuah perbuatan yang kita lakukan berulang-ulang selama 40 hari, maka perbuatan itu akan melahirkan sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan baik yang kita kerjakan, saya percaya hidup kita akan menjadi baik. Kalau kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap hari, maka jangan heran kita akan menerima nasib yang buruk.
Kalau itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami kemenangan di dalam peperangan kita di tahun 2021, mari kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita pagi ini. Mari bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik itu akan menentukan masa depan saudara dan saya. Yang kedua yang kita belajar dari kehidupan Daud, agar kita mampu menghadapi tantangan di tahun 2021. Yang kedua adalah mari mengerti panggilanmu. Di ayat yang ke-37 demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, di padang pengembalaan, Daud tahu bahwa panggilannya adalah sebagai seorang gembala. Dia kerjakan panggilannya dengan bertanggung jawab, sekalipun domba yang dia gembalakan hanya berjumlah 2 dan 3 ekor. Saudara, tetapi Daud tetap mengerjakan panggilannya dengan bertanggung jawab. Ketika Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya, Daud sadar bahwa itu adalah panggilan yang harus dia kerjakan. Dan Daud kerjakan itu dengan tanggung jawab. Dan juga ketika Daud melihat bagaimana orang Israel dihina oleh orang Filistin, Daud sadar bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa apapun yang ada di depanmu hari ini, apapun yang kau kerjakan hari ini, mungkin pekerjaanmu tidak seberapa. Saya mau katakan, kerjakan itu sebagai panggilanmu dan lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau engkau sebagai karyawan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau engkau sebagai pelayan Tuhan, mari kerjakan panggilanmu itu dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kerjakan segala hal yang kita lakukan dengan segenap hati, karena itu adalah panggilanmu. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri kita dengan baik di tahun 2021 dengan cara membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Biasakan diri saudara untuk berdoa. Biasakan diri saudara untuk membaca firman. Biasakan diri saudara untuk mengucap syukur. Dan biasakan diri saudara untuk membantu orang dan membantu pekerjaan Tuhan. Yang kedua saudara, persiapkan diri saudara dengan cara mengerti akan panggilanmu dan lakukan panggilanmu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, hadapi itu dan lakukan dan kerjakan itu dengan sepenuh hati. Dan saya percaya kemenangan, kemuliaan Tuhan kita akan terima di tahun 2021. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021, tetapi kita percaya kalau kita berjalan dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita membangun kebiasaan yang baik, dan kita mengerti panggilan kita, dan kita kerjakan apa yang ada di depan kita dengan baik. Saya percaya keadaan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, dan saya percaya keadaan kita akan baik-baik saja. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.